Oke, halo YouTube. Udah bosen kayaknya denger halo YouTube dari saya. Tapi nggak boleh bosen deh, soalnya bakalan banyak konten-konten nantinya dari saya juga. Nah, kali ini sama kayak konten-konten yang total sebelumnya atau otomotif talk yang lain, kita akan review lagi nih ada Honda Beat 2020. Dan tentu aja di konten total saya akan minta ditemenin lagi sama teman saya, yaitu dari Raffi Motor, dari bengkelnya ya. Dan ini dia AA Raffi Motor, boleh kesini ya, Kemon datang lagi, kita ketemu lagi. Nah, kali ini kita udah nggak akan bahas PCX, kali ini kita akan bahas itu di sini ada Honda Beat ini CBS, ini CBS, ini baru keluar dari dealernya sekitar mungkin 3 bulanan deh, dan belum lunas jelasnya ya. Nah, ini tuh kalau dari segi desain dia banyak banget yang berubah ya. Berubah, mesin juga rubah. Kalau ini mesin pakai Genio ya, pakai Honda Genio. Oke. Jadi buat kalian pastinya penasaran kan video ini kayak gimana? Tontonin sampai akhir dan silakan komen, like, and subscribe. Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang motor ini, guys. Ini motor ini tampilannya mulai beda ya, seperti Om tadi bilang. Steppingnya semua ini bentuknya beda lah sama generasi Beat ya sebelumnya. Beda banget sih kalau dilihat dari segi depannya juga, ini udah beda. Ini mungkin udah variasi ya, ini ada tambahannya. Sebenarnya ini shocknya masih ori, semuanya masih ori, cuma tambahan ini doang, aksesorisnya dikit nih. Dan di sini juga udah ada kombi brake, yang artinya ini adalah sistem CBS. Bener ya? Kombi brake system. Jadi kalau kita rem yang depan ikut ngerem. Gitu guys. Ini dari segi desain sebenarnya Beat ini nggak akan membuat jauh perubahan. Cuman di sini dia ada perubahan tuh dari segi bodi yang agak besar lagi. Terus dari strippingnya tapi lebih lancip belakangnya. Betul sekali, dan ini velgnya juga udah rubah ya, nggak kayak yang lama. Kalau yang lama itu yang rimnya itu yang star ya, yang palang 5 gitu ya. Kalau ini mirip-mirip apa sih Vario yang ini, Vario yang 2018 ya. Jadi ini rimnya itu udah nge-infuse dari Vario. Dan seperti biasa, oh ini bannya federal tapi ya, bukan ERC ya. Biasanya kan ERC ya kalau Honda. Kalau Honda merek-merek apa, maksudnya kelas-kelas Matic kayak gini, kayak Beat gitu kan, kebanyakan dari federal. Tapi brand bungkusnya itu tetap Honda, tapi dalamnya itu federal. Karena kan saya pernah bilang nih di konten sebelumnya, kenapa nih satu motor itu nggak mungkin satu atap ini pembuatannya gitu kan, yang ini partnya dari mana, yang dari mana, digabungin lah dari satu. Oh gitu, jadi walaupun satu pabrik atau satu brand, dia bakalan beda-beda dari segi ban dan brake-nya. Ya rem juga kan biasanya dari Nice, karena Yamaha itu dari Nice yang ambilnya. Ya kalau ini brake-nya sendiri dia dari mana nih? Kalau yang itu kan dari Nissin ya? Sama. Oh ini sama Nissin juga? Nissin juga. Oh. Di sini brand yang kepake di semua motor ya kan, kecuali Ducati itu pakainya Brembo gitu. Oh iya, kalau udah Eropaan itu Brembo pasti ya. Kalau kelas kita mah biasanya Nice gitu kan. Dan ini udah disc brake untuk depan dan belakang, ini masih sistemnya trombol ya. Nah kalau segi lampu sendiri dia juga udah LED sama kayak yang PCX berarti ya. Nah semua sekarang pakai LED. Nah kekurangan sama kelemahannya LED itu gimana ya kan? Kalau LED itu cenderung kalau di jalan biasa itu terang lah, kelihatan gitu kan. Tapi kelemahannya kalau dikasih kabut bos, dia agak kurang gitu kan. Dia nggak bisa tembus kabut ya, jadi agak repot juga. Waktu itu juga kita pernah nyobain pakai yang PCX, kita ke Santolo dan pulang agak sore, itu kabutnya parah banget gitu loh. Kelihatan kan? Gitu kan? Dan ini warnanya ini blue metalik. Ini metalik apa gimana sih? Metalik ya. Ini juga agak kotor-kotor dikit ya, malu motor dipakai ya. Nah dari segi bodi sendiri ini kan udah berbeda banget dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau nggak salah itu Beat itu udah infuse yang idling stop itu. Tapi ini belum ada ternyata. Yang mungkin ini ada dua versi ya kan. Kebanyakan orang yang pengen ada idling stop, ya ada juga yang enggak gitu kan. Kenapa nih yang pakai idling ya, yang enggak? Kadang orang itu, kadang yang nggak biasa itu kaget, kenapa lo motornya mati gitu kan? Iya benar. Ketika dipakai mati sendiri gitu kan? Ya terus mereka starter nggak bisa tuh kan, kalau di idling kan. Padahal tinggal digas doang, nyala lagi gitu loh. Ini dari segi speedometer sendiri. Speedometer, dan juga sekarang kan udah pakai Eco nih ya. Ya yang ini. Jadi untuk konsumsi bahan bakar jelas lah lebih irit lagi gitu. Bisa lebih irit. Nah dari segi speedometer tampilannya baru. Ini udah lebih ini apa, modern ya, udah modern gitu. Tapi di sini dia masih pakai kunci guys. Jadi ini belum yang remote system, atau kayaknya mungkin Beat itu nggak akan ngeluarin remote system ya.
Dia akan tetap pakai kunci kayaknya ke depannya. Karena ya kita bisa bilang Beat itu adalah motor kelas menengah ke bawah lah ya. Menengah ke bawah. Jadi kalau untuk seri-seri yang high class-nya itu ada PCX, Vario mungkin udah high class ya masuknya. Vario yang 150-nya ya udah high class ya. Ini middle class lah ya kita anggapnya. Oke, dari segi warna dan ini posisi aki itu ada di sini ya baterai ya. Baterai tetap di bawah seperti yang awal. Kalau yang dulu kan masih di sini. Iya, dulu kotak di sini kecil, betul. Di sini di bawah. Jadi untuk servis sendiri kita itu nggak usah ribet. Jadi nanti di aki itu tinggal buka di dashboard bawah. Di situ ada apa namanya short connector, di situ ada, aki di situ ada, shifting di situ ada. Jadi tinggal buka satu itu aja kita udah kebuka tuh. Sistem si motor ininya lebih simpel lah. Jadi untuk scanning apa-apa semuanya udah di depan ya. Kita nggak usah bongkar-bongkar bodi atau mesin yang di belakang gitu. Untuk scanning kita di depan, nanti ketika udah di scanningnya ketahuan apa nih yang harus diperbaiki baru kita bongkar gitu ya. Itu canggihnya di situ lah. Oke. Dari segi jok sendiri ini sama aja, nggak ada bedanya sama yang sebelum-sebelumnya. Ini mungkin ini apa namanya? Bezel ya. Atau ini belakangnya ini udah beda ya. Dia lebih Beda. kayak karet ini ya. Kalau biasanya kan besi ya, ini karet ya. Ini Besi ada karetnya kayaknya. untuk dari segi mesin sama knalpot ini beda ya sama Beat yang dulu. Itu beda banget ya. Ini mesin kan dulu kan kodenya K44. Ini udah pakai mesinnya punya Genio ini. Jadi ini mesin Honda Genio. Honda Genio. Oh. Cuma bodinya aja yang di Beat. ya, Beat. Mesinnya sama seperti Honda Genio berarti. Ya, karena mesin Honda yang terbaru itu si mesin Genio itu yang sekarang sedang diadopsi yang itu gitu kan. Karena yang Beat yang lama itu kayaknya kemungkinan sih udah nggak bakal produksi lagi mesin ini. Oh, berarti mesin yang lama akan ditinggalkan lah ya. Soalnya udah kepake banyak nih. Pakai ke apa namanya tuh Scoopy ya kan? Oh, Scoopy pakai mesin Beat ya? Sama ya? Sama juga K44. Nah, kalau misalkan si Vitian sendiri dia masih ada Kickstarter nih. Di 2020 Beat ini dia masih punya Kickstarter, guys. Jadi kita nggak usah khawatir kalau misalkan nanti suatu waktu akinya mati, kita masih punya Kickstarter di sini. Dan mungkin alasannya kita juga kurang tahu kenapa Honda nggak ngilangin Kickstarter di Honda Beat ini, gitu. Tapi kalau untuk motor-motor gambot dan sport itu udah hilang Kickstarternya, guys. Jadi kita nggak tahu juga alasannya kenapa. Mungkin kalau ada yang tahu boleh ditulis di komentar supaya nanti jadi referensi juga untuk kita ya. Dan di sini ternyata ya ini kelihatan baru banget semuanya, masih ada ininya juga, tanda-tanda dari dealer. Ini tanda QC. Tanda-tanda QC-nya masih ada, jadi kelihatan belum pernah dibongkar ya CCTV-nya ya. Nah untuk ini sendiri ya kan, untuk Beat, untuk nambah akselerasi biasanya cukup aja kita rubah di apa namanya rollernya aja. Kebanyakan sih yang pakai di 9 gram 10 sampai 11. Kalau masalah yang bearing seater yang sebelumnya bilang ke saya itu di Beat berlaku juga nggak? Nah untuk bearing seater itu sebetulnya di semua motor ya kan. Oh, di semua motor. Dulunya itu bearing seater itu dipakai di apa namanya motor-motor Eropa gitu kan, bearing seater. Untuk apa namanya? Jadi menambah enteng si fungsi si puli itu sendiri. Kerjanya gitu. Jadi walaupun pakai gram standar nih, kalau pakai bearing seater tenaga tetap jadi enteng. Berarti tenaganya dia lebih ini lagi ya? Kalau dari cc sendiri ini udah berapa cc ya? 125? Enggak, ini 100, masih 110. Oh, masih 110 ya? Ternyata ini masih 110. Kelasnya masih cc-nya. Karena kalau Honda sih dari dulu naik cc itu cc-nya cenderung nggak ngasih besar-besaran. Biasanya yang ngasih cc besar-besaran itu dari awal itu brand itu biasa Suzuki. Matic pertama itu 125 ya kan, kayak Spin itu kan. Iya, 125 gitu. Jadi pertama muncul tuh langsung cc-nya tuh yang tinggi-tinggi ya. Gitu. Tapi kalau masalah jual beli pasti orang Indonesia pilihnya Honda. Kenapa Honda? Jualnya nggak terlalu turun ya kan? Iya benar, harganya dia masih bisa stabil lah ya. Harganya stabil, apalagi kemarin dengan adanya pandemi ya kan, banyak nih yang anjlok nih harga motor yang tadinya baru beli ini 15 juta, jual paling setengahnya gitu kan? Iya benar. Nah oke, jadi sebelumnya itu kan saya juga pernah pakai Beat nih, dan saya tuh pernah punya masalah di standarnya yang agak keras. Itu masalah dari Honda sih. Kenapa sih bisa seperti itu? Apalagi yang jarang sering dipakai gitu kan? Apalagi perempuan yang pakai jarang standar 2 lah. Jadi kenapa sih sering macet gitu kan? Karena tuh si asnya itu sama si lubangnya itu cenderung celahnya terlalu tipis. Jadi ketika kena air dia berkarat, nggak dipakai aja seminggu, dia mulai tuh keras tuh gitu. Nah cara untuk memperbaikinya gimana? Nah kalau di kita sendiri kebetulan kita dipakai las karbit gitu kan, dipanasin gitu kan, supaya nanti karatnya keluar. Nah terus lebih bagus lagi itu si asnya dibubut lagi, dikecilin. Oh gitu. Asnya dikecilin, jadi dia tuh lebih ada spelling.
Jadi mengurangi resiko crash tadi lah gitu. Oke, udah sekarang kita coba buka bagasinya deh yuk. Ini bagasinya cukup luas juga ya dibanding yang sebelumnya. Ya, jadi lebih luas sedikit sih sebetulnya. Nggak beda jauh lah. Kotak ya, kalau lebih kotak kan agak menanjak gitu ya. Menanjak, agak apa namanya menurun gitu posisinya. Menurun. Kalau ini dia agak datar si bagasi sendiri. Joknya dia sama tapi yang lama. Ini lebih enak nih kalau ganti lampu kita nggak usah ribet. Nih, lampu belakang kita tinggal puter aja di belakang. Iya. Nah, mungkin dari dulu keluhan saya nih sama Honda didengar kali ya. Karena kalau ganti lampu itu sulit, Bos. Harus bongkar semuanya gitu kan. Bodi ini kalau ini enak. Tinggal puter dari belakang ceret. Kayak gini kan. Nih. Udah copot dah lampunya. Kalau kemarin mah susah. Asli. Dulu susah banget susah asli. Harus bongkar-bongkar semua gitu kan. Kalau dibuka dari sini pecah takutnya gitu kan. Iya, yang mikanya ini kan agak lumayan ini juga ya, bikin susah ya. Tuh di sini juga udah ada stiker kombi brake-nya ya. Iya. Nah, rem kiri ternyata yang ada kombinya. Berarti yang sebelah sini ya, bukan yang kanan. Iya. Sini tulisannya rem kiri. Kiri ini berarti kan? Tapi kalau masalah sih yang biasanya sih yang depan sih. Yang depan. Oh, gitu. Tapi nggak tahu lah. Nah, Kang, gini deh, misalkan kalau kita punya Beat kayak gini, kita itu perawatannya gimana gitu. Kemarin kan kita udah bahas tuh untuk perawatan PCX kayak gimana. Nah, coba sekarang kita bahas deh untuk perawatan si Beat ini, apakah susah, apakah gimana untuk orang-orang yang memang punya kesibukan yang sangat-sangat sibuk. Kira-kira untuk perawatannya gimana sih gitu? Sebetulnya perawatannya sendiri simpel dan juga nggak terlalu berbelit-belit ya. Intinya kalau injection itu nggak seperti motor dulu yang karburator ya kan. Yang pertama itu yang diperhatikan dari segi oli. Segi olinya, oke. Dari segi oli. Keduanya itu perawatan kita nggak harus tiap bulan ya kan. Atau tiap bulan kita bongkar. Terus juga kalau kita servis nggak perlu bongkar-bongkar jok nih. Cukup scan, ya kan. Terus di clean juga nanti pakai infus atau pakai cleaner, udah beres dah semuanya. Karena untuk yang Honda terutama dia ada 4 mode. Untuk buat Beat ya kan. Mode 1, mode 2, mode 3 sampai mode 4. Jadi itu modenya kalau ketinggiannya kayak di pegunungan gitu kan. Ya. Terus dia membutuhkan bahan bakar lebih banyak. Dia bahkan pindah tuh ke mode 2 atau enggak di tengah-tengah tuh gantung dia. Nah, ketika turun lagi ke perkotaan pasti kurang enak, agak berebet gitu kan. Iya. Karena modenya itu pindah. Nah, tapi agak ribet juga dong, orang-orang harus ganti-ganti mode, harus bolak-balik bengkel dong kalau kayak nah, gitu. itu kan sebetulnya kalau yang orang yang nggak terlalu ngeh sama mantannya nggak bakal merasakan perbedaannya itu sendiri. Gitu. Nah, tapi kalau bengkel yang ngerasain pasti tahu lah gitu. Ini modenya pindah. Nah, keunggulannya tadi PCX yang kemarin kita bahas ya kan. Kalau PCX itu dia bisa punah-punah modenya sendiri. Jadi dia itu udah kayak Yamaha lah. Yamaha itu udah dari dulu gitu. Jadi dia itu menyesuaikan dari kadar suhu atau udara di situ di lingkungannya gitu. Nah, kalau untuk sistem pendinginannya sendiri, ini udah liquid cooling apa gimana ya? Beat mah masih semua sih. Untuk generasi Beat dari awal sampai sekarang masih pendinginan udara. Masih jadi air cooling ya, air cooling system ya. Iya. Nggak ada ininya air radiatornya. Berarti yang liquid cooling itu dari seri Vario berarti ya? Vario dari awal sampai akhir pakai liquid cooling. Oke. Siap. Jadi itu aja mungkin ya sedikit singkat review kitanya untuk masalah Beat ini terkait motor Beat ini. Dan kalau kalian juga punya pertanyaan-pertanyaan atau punya masalah-masalah terkait motor Beat-nya, boleh nanti tulis di komentar. Nanti akan Kang Ade bantu jawab juga. Siap. Kalau tidak di komentar nanti di video yang lain atau mungkin ada tips triknya nanti dari Kang Ade juga pasti ada. Ya mungkin juga kalau ada salah-salah mungkin saya juga mohon maaf ya kan. Jadi saya bahas ini setahunya saya aja lah gitu. Betul. Ya namanya manusia tidak akan hilang dari salah gitu loh. Siap. Oke, jadi segitu aja and see you in next content.